Alhamdulillah alladzi ikhtara min al-ayyami arba'ah wa min asy-syuhuri arba'ah minha yaumul jum'ah wa yaumul udhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha min 'adzabillah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil 'alamin rahmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadam. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, usikum ala wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat tersebut ialah Allah taala memberikan nikmat kita iman dan Islam, memberikan kita nikmat Al-Qur'an, memberikan kita nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan salah satu daripada umatnya, dan pula Allah Ta'ala memberikan kita nikmat sehat dan sempat, sehingganya pada saat ini kita telah membuktikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan duduk hadir salat Jumat di masjid yang kita banggakan ini. Semoga ibadah kita ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita baik di dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Kenapa demikian? Karena memakmurkan masjid adalah salah satu amalan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dan orang mukmin dengan masjid seperti ikan dengan air. Apabila ikan jauh daripada air, maka bisa jadi ikan tersebut kering dan bahkan bisa mati. Begitu juga orang mukmin apabila jauh dari masjid, maka seolah-olah dia seperti ikan jauh daripada airnya. Dan ingat bahwa rumah orang mukmin sesungguhnya bukanlah rumah besar kita, tetapi kata Nabi, al-masjid baitul kulli mukminin. Masjid hakikat rumahnya setiap orang yang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia sering ke masjid melaksanakan ibadah kepada Allah dengan salat berjamaahnya, maka berarti semakin dia sering berada di hakikat rumahnya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-18, kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan ibadah kepada Allah di dalamnya dan dengan kegiatan-kegiatan baik di dalamnya, ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan dia melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut dan tidak khawatir kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid dan ke tempat-tempat ibadah, majelis-majelis ilmu, kecuali dengan pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suratul Fatihah kita selalu minta ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami
ke jalanmu yang lurus. Karena kalau hidayah Allah telah masuk ke dalam lubuk hati kita, maka sangat mudah kita, jangankan beramal besar, beramal kecil pun kita akan mudah. Apabila hati ini jauh dari hidayah Allah, maka jangankan beramal besar, mengucapkan satu kalimat saja la ilaha illallah, maka sungguh sulit lidah ini untuk mengucapkannya. Karena apa? Karena yang memegang ubun-ubun kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua pastinya yang hadir ke masjid melaksanakan sholat berjemaah, sholat Jumat dan ibadah-ibadah yang lain, selain mengharapkan ridho Allah, tentunya kita mengharapkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, sholawat yang senantiasa sering kita baca, hakikatnya keuntungannya bukan untuk Nabi, tapi keuntungannya untuk kita sendiri. Karena kata Nabi dalam hadisnya, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja, Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya, Allah berikan dia 10 kali rahmat. Man shalla alayya ajran, barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali solawat, maka sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah Ta'ala memberikan rahmat 100 kali rahmat. Man shalla alayya mi'atan, barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali solawat, sallallahu alaihi alfan, maka Allah berikan rahmat kepadanya 1000 kali rahmat. Man shalla alayya alfan lan tamassahu nar, barang siapa yang hatinya selalu basah dan bibirnya selalu basah menggerakkan bersolawat kepada Nabi dengan 1000 kali solawat, maka lam tamassahu nar, insyaallah kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para khatib yang lain berwasiat dengan takwa di mimbar-mimbar mereka, maka begitu juga Al-Fakir di mimbar Masjid Miftahul Jannah yang kita banggakan ini berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena berwasiat dengan takwa adalah salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan oleh para khatib, baik di khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Kemudian kita sangat bersyukur kepada Allah karena pada bulan ini kita berada pada bulan Dzulhijjah, salah satu bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau bulan haji pada saat ini, dan bulan Muharram serta bulan Rajab, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah selain bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Di bulan Dzulhijjah ada amalan yang amalan ini pernah Allah hadiahkan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi salam, yang keterangannya diterangkan dalam kitab Tabi'ul Ghafilin, pernah dikutip oleh Syaikhul Islam Samarqandi. Apa amalannya? Sebisa mungkin kalau sampai hafal, baca amalan ini setiap setelah salat, baik 1, 2 atau 5 kali. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhidh lahu sahibatan wala walada. Ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keempat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat hasbiyallahu wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'allahi muntaha.
empat doa ini, empat kalimat ini diriwayatkan pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injilnya. Lalu Hawariyun, para sahabatnya Nabi Isa, pernah bertanya tentang keutamaan mengamalkan 5 kalimat ini di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi Isa, tidak bisa menyifati keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkan 5 kalimat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amalan ini akan nanti diberikan ketika panjenengan keluar, silakan ambil di pintu-pintu masjid, akan dibagikan oleh santri. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk kita berpuasa di hari raya Idul Adha ini. Satu, pertama di hari Tarwiyah atau tanggal 8 daripada bulan Dzulhijjah, yang insya Allah hari raya Idul Adha pada bulan ini bertepatan pada hari Kamis. Berarti bagi yang mampu silakan sunnah berpuasa pada hari Selasa dan hari Rabu. Hari Selasa tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah, dan hari Rabu di tanggal 9 bulan Dzulhijjah disebut hari Arafah. Yang tak mampu berpuasa 2 hari, silakan ambil hari Arafahnya saja di tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah, yang insya Allah bulan ini bertepatan pada hari Rabunya. Kata Nabi, ya'dilu shomo yomi arfata bisomi sanatain. Puasa sunnah di hari Arafah menyamai pahalanya puasa sunnah 2 tahun. Bagi kita yang mampu silahkan berpuasa, insya Allah berkah dunia akhirat. Kemudian bagi yang mampu berkurban di antara 4 hari yang dipilih oleh Allah, kata Nabi, pertama hari Jumat. Hari Jumat termasuk yang dipilih oleh Allah. Kenapa hari Jumat dipilih oleh Allah? Fiha sa'atun, kata Nabi, di situ ada 1 saat. La yas'alullah ta'ala fiha syai'an min dunyal akhirah. Tidaklah seorang mukmin ini meminta kepada Allah di saat itu, entah itu urusan dunia atau urusan akhirat, illa aqahu iyyahu, kecuali Allah Ta'ala akan berikan permintaannya. Yang kedua, hari raya Arafah. Kenapa hari raya Arafah termasuk hari raya yang dipilih oleh Allah? Hari Arafah karena di hari Arafah itu orang mukmin yang pergi haji, mereka berbondong-bondong menghadap Allah. Maka kata Allah, hei para malaikat, unduru ila ibadi, lihat hamba-hambaku, mereka wukuf di padang Arafah. Ja'u syaksan al-haram, mereka telah pergi kepadaku, datang kepadaku. Qad ambakul amwal, mereka telah membelanjakan harta mereka. Wa atabul abdan, mereka rela capek-capek badannya demi datang kepadaku. Ushidukum, saksikan wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku akan ampuni mereka. Maka kita doakan keluarga kita, sampean-sampean yang pernah berangkat haji dan umrah, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, dan keluarga saudara serta keluarga kita yang sedang berada dalam keadaan haji di kota Mekah, Madinah, mudah-mudahan menjadi haji dan umrah yang mabrur diterima oleh Allah. Yang kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang baik adalah haji yang tidak ada balasan lagi kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berangkat, mudah-mudahan tidak dimatikan oleh Allah kecuali sudah disampaikan oleh Allah ke kota Mekah, baik dalam keadaan haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Kedua, termasuk hari yang dipilih oleh Allah adalah, ketiga, termasuk yang dipilih oleh Allah adalah hari raya Idul Fitri dan kepada hari raya Idul Adha. Kenapa hari raya Idul Adha dipilih? Karena di situ ada ibadah kurban. Kata Nabi, mengkorban idakana yaumul nahri, apabila hari raya Idul Kurban telah tiba, faqarabal abdu qurbana, dan seorang hamba yang berkurban dia berkorban, wa awwalu qadratin min dami, maka pertama aliran darah dari hewan kurbannya, takunu kafaratan likulli dzambin amilahu abdu, menjadi penghapus setiap dosa yang telah dilakukan oleh hamba tersebut. Mudah-mudahan yang telah berkurban atau akan berkurban menjadi kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, dan sanak pemilih kita serta anak keturunan kita dijadikan hamba-hamba oleh Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, gemar terhadap kebaikan, karena hakikat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan untuk orang lain tapi untuk kita sendiri. In ahsantum
ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian berbuat baik kata Allah, maka sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asahtum falaha. Jika berbuat buruk, maka sebenarnya dia berbuat buruk untuk dirinya sendiri, bukan berbuat buruk untuk orang lain atau membahayakan orang lain. La. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahmanur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.